haul in terms of a flight. In European, long-haul flight is typically above 4 hours. In USA, 7 hours. But actually, there's no rules. It so depends on your perception. So today we will discuss about long-haul flight with this pretty lady who travel a lot and through so many long-haul flights. Cabin crew, please take your seats for takeoff. My guest today is Rizka Alfrina. She's a successful stockbroking. Hai Rizka, apa kabar? Ketawa. Iya, dia emang suka gitu ngetawain gue. Hai, apa kabar? Menurut lo sendiri nih, long haul flight gimana termnya? Kalau menurut gue, selama dikasih makan 2 kali, selama gue disuruh bobo di pesawat, artinya long haul flight. Tapi kalau enggak di bawah itu, artinya bukan long haul flight, short term aja. Kalau menurut gue di atas 5 jam itu menurut gue udah long tau, pegel. Iya ya, udah long ya? Oh, I see. Soalnya gue naik pesawat langsung tidur biasanya, jadi nggak berasa. Nah, itu lu gimana tuh mensiasatinya? Lu ada bawa long haul essential sendiri kah? Atau memang kan karena udah di-provide dari pesawat kan biasanya udah ada kit-kitnya gitu kan? Itu lu bawa sendiri atau lu nanti mesti ganti PJ or whatever? Gue biasanya sih tetap bawa di koper cabin gue tuh pasti udah pasti tuh gue kayak long haul kan gue bawa krim muka gitu, jadi gue jadi tetap ya ngawat kulit supaya tidak kering. Yes, jadi gue tetap bawa make up sama tetap bawa kayak pelembab-pelembab gitulah, moisturizer segala macam. Jadi begitu duduk, udah habis makan, gue langsung cuci muka, sikat gigi, ganti piyama yang dia kasih, atau let's say misalkan nggak dapet piyama, let's say kayak cuma 8 jam kan lo nggak dikasih piyama. Jadi gue pasti bawa sendiri, gue pakai piyama sendiri, terus hapus, make up semua, udah gue bobo cantik gitu ya kan, ya makan, minum gitu-gitulah. Di situ udah mau landing, gue pasang alarm buat gue bangun, gue make up lagi gitu. Jadi udah kayak di rumah ya, Yes, jadi gue turun pesawat tuh gue udah kayak orang baru mandi aja gitu. Oh ya ampun, tetap cerah gitu ya. Jet lagnya parah kan, kayak misalnya ke Amerika kan lo bedanya jauh. Gue harus ngikutin jam sana, jadi kalau gue mesti ngikutin dulu. Jadi begitu gue nyampe, kira-kira nyampenya pagi apa malam gitu kan. Gue langsung menyesuaikan diri gue, jadi walaupun gue ngantuk ya gue paksa-paksain melek gitu. Oh jadi lo adjust-nya memang pas lo di pesawat ya? Udah gue adjust gitu. Itu nanti gue nyampe sana bete pasti kan. Ya bener-bener. Anyway lo naik pesawatnya bisnis atau ekonomi ya? Di panggung. Itu gue deh kayaknya di panggung pilot. Biasanya tuh kalau udah di atas gue bilangnya Hong Kong tuh kan 4,5 jam ya. 4,5 jam itu gue biasanya udah pakainya udah bisnis. Gue emang pinggang gue kayak udah kayak jompo gitu loh, tau kan? Emang nggak boleh duduk kelamaan, pasti gue bete. Duduk kelamaan pinggang gue sakit lah, ntar kaki gue bengkak lah, jadi nggak mau gue mau yang ada selonjoran. Iya benar-benar. Lo mengutamakan kenyamanan lo dong pastinya, karena kan itu akan mengganggu trip lo nantinya kalau misalnya lo kenapa-napa ya kan? Yes, kan lo travel kan tesnya pasti bisa seminggu, 2 minggu gitu kan. Lo baru nyampe, nggak tahu sih ya. Gue sih pengen coba juga survive, pengen duduk bareng-bareng gitu misalnya. Tapi survive. Gak tau, gue kadang-kadang suka memilih gini, gue mendingan gue pergi jarang-jarang, tapi gue bisa dapat fasilitas yang gue mau gitu, dengan fasilitas yang gue mau. Pesawatnya bagus misalnya, hotel usahain juga bagus gitu, kalaupun enggak ya turunin dikit lah, 1 bintangnya boleh gitu ya kan. Semua gue usahain sih gue harus bagus gitu, daripada gue pergi-pergi terus, kan beda-beda orang gitu kan. Cuma tadi gue punya otot, gue tuh cepet bengkak, tau nggak? Kayak kalau kan duduk kan nekuk tuh, pasti nekuk itu bengkak gitu, begitu. Pernah, bukan nggak pernah, kok pernah rame-rame gitu, pernah naik ekonomi. Iya, tapi juga itu yang deket aja ya dan domestik. Tapi kalau long haul gitu lo nggak pernah. Tapi pernah Jepang masuknya long haul nggak sih? Kalau menurut gue sih karena dari atas long haul ya long haul. 1 jam kan gitu. Sekali-kalinya waktu itu naik. Dan naik apa?
AA. Oh my god. Yang warna merah itu. Ya, LCC. Itu pertama kalinya gue nyobain naik pesawat gituan kan. Nyobain naik pesawat gituan, terus Kalian naik yang LCC ya. tapi at the end hitung-hitung itu cost-nya sama dengan sebenarnya nggak budget loh hitungannya mah. Ya emang agak pricey juga. Pasti. Kan soalnya ada bagasi ya, benar-benar. Beli seat, beli makan. Iya, terus begitu gue di pesawat, gue kan bete, udah bawaannya udah bete kan. Aduh, nggak ada TV, nggak ada apa. Terus gue tanya, ini nggak dikasih selimut? Enggak, kalau selimut lo mesti sewa lagi. Gila, kata gue selimut. Oh gitu loh. Iya, jadi selimut sewa. Lo kalau mau entertainment dia kasih kayak iPad gitu, lo sewa juga. Jadi kayaknya hidup gue tuh kayaknya nggak gampang gitu. Dibilang budget, apanya yang budget gitu. Ya. Tetap mahal juga sebenarnya. Apalagi kan dia ada transit ya, setahu gue. Kalau AA. Iya, itu tuh transitnya di Malaysia. Ya, KL pasti. Ya. Dan lama. Ya, I know. Iya. Cuman karena gue rame-rame kan gue nggak bisa protes ya. Iya. Gue yang menyetujui, ya udahlah, gue pasrah. Artinya lo terjebak ya di dalam trip itu. Tapi itu pertama kalinya gue trip rame-rame yang pakai begitu. And next time-nya gue pergi sama grup-grup yang sama, tapi gue izin dulu sebelumnya. Gue mau ikut, tapi sorry banget, gue mau duduk pisah, gue nggak mau bareng. Gitu. Tapi enakan begitu sih, jadi kita udah ngomong aja dari awal. Kan karena kenyamanan kan kita yang ngerasain. Betul, lagian juga di pesawat kan orang tidur, kita mau ngobrol. Bener. Nah, permasalahannya nih beda ya, lo kan kelas bisnis. Kalau gue kan Eke kan kelas ekonomi sejati. Permasalahannya kan kalau lo kan emang lo ingin enjoy, lo pengen nyaman. Secara gue nih pelor, jadi gue dimanapun udah kayak dihipnotis gue cepet banget, jadi gue nggak ngaruh mau misalnya mau sempit mau apa kan. Saya biasanya kalau airlines kayak Emirates itu kan Qatar itu kan agak bisa selonjoran loh apa namanya seatnya itu. Tapi kalau kayak Garuda tapi nggak yang selonjoran banget kayak bisnis tentu saja. Cuma ada space gitu. Nah, tapi kalau kayak Garuda menurut gue itu sempit banget gitu. Nah, tapi di yang sempit itu aja gue bisa langsung tiba-tiba udah waktunya gue makan atau tiba-tiba udah mau nyampe gitu. Itu selalu gue gitu. Nah, permasalahannya gue pelor, jadi nggak bisa semua orang juga bisa meratakan sama gue sih gitu ya kan. Ada juga yang bisa rezekinya berlebihan, nah kayak Rizka yang pilih yang lebih nyaman gitu. Ya kan? Iya kan, karena balik lagi soal kenyamanan. Kalau gue pribadi, gue memang suka ekonomi, tapi gue juga nggak mau naik LCC gitu, karena gue ya itu benar lo bilang memikirkan. Emang kelihatannya LCC murah ya. Oke kalau kalau lo nggak bawa perabotan lenong sih, traveler gampang ya nggak. Tapi kalau bawa perabotan lenong, lo harus ada bagasi. Nah bagasinya bayar lagi berapa kilo ya kan. Belum lagi kalau kelebihan bagasi, nah itu agak ribet sih gitu. Juga tuh waktu kenapa gue selalu pilihnya itu karena peralatan lenong gue kan banyak banget. Nah iya benar. Nah ya kayak gitu tuh yang waktu naik yang si AA itu berkesan banget kayaknya. Ya, karena kan pertama kali, jadi gue pikir tuh ayo udahlah rame-rame seru nih ya kan, wah mungkin nggak bakal bete gitu ya kan, nggak bakal bete lah namanya naik pesawat rame-rame gitu. Ternyata kan itu flightnya flight malam, ya tetap aja gue tidur juga, semua orang juga tidur gitu, jadi kan ya bete sendiri, ya mereka bisa tidur langsung, gue nggak bisa tidur, gue ngapain gitu. Nah makanya temen lo tipenya kayak gue yang bisa langsung tidur, makanya dia mau di kelas manapun nggak masalah. Pernah sih yang pergi cuman kayak sebenarnya berempat, tapi kita karena pakai pesawatnya misah, jadi kayak misal waktu itu gue pakainya pesawat Jepang, yang gue satu pakai pesawat Hong Kong. Terus jadi kita berdua gitu. Nah kebetulan yang barengan sama gue ini ya dia duduknya di belakang gitu. Gue juga udah izin, padahal kan mereka cuma berdua kan. Sebenarnya sih kalau kata teman-teman gue yang lo sih jahat katanya gitu, lo nggak nemenin dia duduk di belakang. Gue bilang aduh gue sorry banget, gue beneran gue nggak bisa, daripada gue bete gitu ya kan, better gue duduk kepisah lah ya, nggak apa-apa lah ya, toh sama-sama tidur gitu ya kan, jadi ya udah, walaupun even gue berdua, temen gue akhirnya ya udahlah ngalah, dia di belakang gue di depan gitu.
kan biasanya kalau long haul gitu kan pasti ada transit nih, either di Doha or di Hong Kong atau dimanapun lah ya. Itu biasanya lu apa yang lo lakukan sih kalau transit? Biasanya kan lumayan tuh, sejam 2 jam lah ya, sejam nggak mungkin sih biasanya, 2-3 jam lah biasanya standarnya. Biasanya standarnya 3 jam ya, 2-3 jam. Lu ngapain aja? Gua ke lounge. Udah. Oh iya, karena lo bisnis ya. Tapi kalau misalkan pas pulang, transit yang pas kita pulangnya gitu, gue nggak ke lounge, gue belanja. Cari-cari itu kan, duty free kan. Ya, duty free lagi, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. First gitu kan, dia ada shower room, ada tempat pijit, Iya. Tapi tuh gue buat mandi, gue buat pijit gitu, rendam-rendam, kan lumayan kan, gitu. Benar-benar memanfaatkan fasilitas ya. And it's so sayang ya. Sayang kan, jadi kalau misalnya gue kayak ngambil first class gitu, first class itu gue biasanya nggak mau yang transitnya cuma sebentar, gue justru sengaja transitnya agak lamaan. Oh, saking gak mau ruginya ya. Ember, jadi fasilitasnya kan karena kan pasti enak kan, lo dikasih kamar gratis, dikasih kamar, dikasih segala fasilitas lah, jadi gue manfaatin itu gitu kan, lumayan bisa pijit-pijit setengah jam sejam gitu ya kan, bisa berendam dulu, bisa tidur dulu, mau shopping lagi masih bisa gitu. Ya pokoknya kalau antara bisnis atau first class pasti kan fasilitasnya bagus kan, tapi kalau cuma bisnis doang sih nggak yang kayak first yang lo dapet kamar, lo dapet pijit, lo bisa berendam-berendam gitu, nggak dapet. Kan kalau Rizka nih travelers yang menikmati bisnis ya, kalau gue kan bisa ekonomi. jadi as you know ya, ya sama aja. Jadi as you know ya, gimana cara gue enjoy itu transit. Jadi kalau misalnya baru landing tuh gue biasanya makan di food court. Kalau Rizka kan makan di lounge. Terus lo tahu nggak? Gue mau makan beli, ya kan bagus dong. Terus lo tahu nggak? Kalau lo kan mandinya ada disediain gitu kan, tempat berendam yang lo bilang. Lo tahu? Kalau gue, jadi tuh gue sering banget kalau di airport di Dubai itu dia disediakan kamar toilet gitu. Nah itu ada satu kamar mandi. Jadi sebenarnya bukan kamar mandi beneran, jadi itu toilet. Jadi toiletnya kan banyak tuh bilik-bilik. Nah itu salah satunya ada showernya. Nah tapi nggak ada handuk jelas. Jadi kalau kalian nggak punya handuk ya, you know pakai apa? Tisu. Badan gitu. Iya, and I did it. Saya kan lengket ya, secara kan dari New York gitu, dari whatever. Habis itu lengket jadi mandi di situ deh, dengan yang tempat agak sempit gitu, karena kan saluran airnya kan agak mojok gitu, karena itu kan nggak bisa sembarangan yang lo begini-begini gitu. Jadi agak habis itu, tapi karena lupa nggak punya handuk gitu, jadi ya pakai tisu. Serius? Emang nggak dikasih handuk? Ya mana ada, itu kan toilet umum. Terus ya kalau nunggu ya di ruang tunggu aja gitu. Biasanya kan ada tempat duduk yang bisa selonjoran gitu, tapi biasanya udah langsung penuh gitu kan ya. Jadi biasanya kalau ada yang kosong tuh gue langsung aja nge-tag gitu, jadi kaki gue selonjorin gitu. Gak merugi. itu cara murahnya. Jadi beda kan ya, beda kan. Gitu, emang ada harga, ada rupa sih emang. Tapi mandi di pesawat juga nggak gitu enak loh. Mandi pesawat kan lo kayak gue perasaannya gue cuma gini, tau gak? Pikir gue ada kamar mandinya juga. Ada, saya kalau first class ada. Ada. I see. Tapi kapalnya jadi aku nggak tahu. Nggak nyamannya gini, gue nggak tahu, gue suka kayak parnoan gini. Aduh, ini namanya di pesawat kan air pasti terbatas ya kan. Terus airnya tuh bukan yang deras gitu kayak kita di rumah gitu, enggak, airnya terbatas. Gue tuh senangnya kalau mandi tuh airnya yang begitu gitu ya. Ngucur gitu. Gue nggak tahu kenapa gue kayak parno gini. Ntar gue lagi gimana terus tiba-tiba airnya habis apa gimana, Nora gitu pikiran gue. Terus kalau long haul kan pasti
berkaitan dengan jet lag. Nah, gimana nih? Lo biasanya kalau sampai ke negara destinasi, lo kan biasanya yang tadi lo bilang kalau baru mau berangkat, lo langsung adjust. Ketika sampai. Ya, jadi pas lo sampai lo udah ready tuh ke negara destinasi lo. Jadi lo nggak jet lag pas lagi baru landing, baru sampai negara destinasi. Tapi pas lo ke Jakarta, balik Jakarta, pulang Jakarta, itu lo jet lag nggak? Pasti. Kadang. Ini bagaimana lo mengatasinya? Gue terakhir itu paling parah, gue bener-bener sampai jet lag itu sampai ada seminggu dan gue sampai bingungan sendiri, gue nggak tahu mau gimana seminggu. Dari mana? Gue mau lama banget. Karena gue pergi juga lama. Oh, jet lama banget. Iya, gue itu kan ke LA ada sebulanan gitu, sebulanan lebih. Nah, jet lagnya lama banget. Jadi gue akhirnya minta tolong teman gue ini gimana cara supaya gue bisa tidur. Kebetulan dia kan ada emang kayak penyakit apa tuh yang nggak bisa tidur gitu, terus dia suka dikasih obat tidur ya sebenarnya ya. Terus gue bagi deh, kali kayaknya gue udah butuh deh kayaknya gitu. Setelah gue udah seminggu baru gue ngomong, gue kayak udah butuh deh nih gitu, gue nggak bisa tidur sama sekali, gue bilang gitu. Akhirnya dia bilang ya udah lu setengah aja cobain gitu ya, toh dari dokter ini gitu resmi gitu kan. Jadi udahlah gue cobain dan gue bisa tidur. Akhirnya 3 hari gue begitu kan mungkin udah kebiasa, akhirnya body clocknya udah balik kan. Jadi gitu baru gue bisa normal lagi gitu. Karena emang jam tidur tuh mempengaruhi banget ya, jadi lo nanti jadi bete, jadi bad mood, aktivitas lo jadi lambat ya nggak? Karena lo onnya baru pas orang-orang udah pada lelah, lo baru on. Ya enggak? Ya benar. Lo mau ngapain coba gitu kan? Apalagi untuk travelers yang misalnya pergi long haul terus tiba-tiba landing balik Jakarta langsung kerja gitu. Wah, itu sih mati banget ya. Banget ya. Iya. Nah, tapi kalau gue permasalahannya, gue kan pelor. Jadi gue nggak pernah. Iya, gue nggak pernah merasakan jet lag. Oh, pernah sih once gitu. Tapi gue pas di negara tujuan tersebut gitu, gue jet lag gitu. Tapi cuma kayak lu malah jet lag. Iya, pas sampai sana gue malah jet lag gitu, apa namanya? Nah, jet lagnya karena gue kayak hidup di 2 waktu. Jadi gue karena kan gue emang bisa dihubungi untuk kerjaan 24 jam. Jadi gue kayak, oh ini Jakarta jam segini gitu, apa namanya? Jadi gue kayak, gue punya 2 jam ngerti gak? Dua waktu gitu. Jadi makanya pas Jakarta lagi malam, gue jadi kayak ngantuk juga gitu. Pas di sana, gue pasti tidur gitu. Makanya agak-agak confusing juga sih kalau soal jet lag ya. Iya, gue pernah sih waktu yang kayak waktu pas di sana gitu, pas gue kan kebetulan gue tuh senengnya nyetir. Kalau di luar negeri tuh gue suka nyetir. Jadi gue kayak gue nyetir sendiri kan. Nah itu biasanya itu kalau orang itu kan nunggu 2-3 hari, lo adjust dulu badan lo sama waktu sana, lo barulah lo mungkin lo mau nyetir, lo mau apa gitu ya kan. Waktu itu gue enggak, cuman kayak sehari doang, besokannya gue udah langsung sewa mobil, gue udah langsung long trip lagi nyetir LA Vegas. Wah, lu tahu dong perjalanan sebelum jagoan banget. Ngantuk kayak begini, gue nyetir rasanya begini-gini, lo tau nggak? Ngeri sih, bahaya sih. Ya jangan diikutin. Jangan ikutin travelers. Ya, tapi itu pengalaman yang menurut gue tuh kayaknya gue agak nekat sih, maksudnya gitu. Jadi gue ngelawan jet lagnya gue, nyetir siang bolong di gurun, lo bayang nggak sih boringnya kayak? Ya, karena boring. Ya kan cuma jalan terus kanan kiri lo gurun. Gimana gitu ya kan, ya udah akhirnya gue nggak pernah ngopi, gue kan nggak pernah ngopi. Akhirnya temen gue bilang udah daripada lo kan bawa nyawa gue, kata dia, yaudah deh lo ngopi ya udah deh gue ngopi deh gitu. Akhirnya kita setiap sejam sekali berhenti di rest area, dia pokoknya cepokin gue kopi biar gue melek. Kalau nggak sih lo serem kan, karena udah boring sama tracknya. Iya, pas gue nyetir itu pas emang bener-bener jamnya kita deep sleep di Indo, jam 2, jam 1, jam 3 gitu kan. Di Indo kan kita lagi dalam-dalamnya tidur ya gitu kan. Lagi pulas-pulas ya, bener-bener. Alright, Rizka makasih banyak ya infonya. Sama-sama. Sampai next time kita chat-chat lagi ya. Yeah. Alright travelers, thank you for joining us on this trip. Don't forget to listen my podcast and subscribe my YouTube channel 20 Minutes Travel with Hannah. Bye bye.